Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jelas angin olaran kawasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. As Dalam menanggapi ayat tersebut, para ulama terbagi pada dua kelompok. Satu, ulama khalaf berpendapat bahwa dalam mengartikan ayat tersebut harus ditakwil atau disalurkan dengan arti yang sekiranya dapat diterima oleh akal. Sebab kalau tidak ditakwil berarti Al-Quran tidak memberikan penjelasan. Pendapat ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menjelaskan kepada umat apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Dan firman-Nya pula pada surat Al-Hasyr ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tabiru ya ulil absar. Dua ulama salaf berpendapat bahwa ayat tersebut harus dibekukan dalam arti tidak ditakwil. Adapun mengenai maksud dari ayat tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Hal ini untuk menjaga kesalahan di dalam memahami Al-Quran. Namun demikian, antara ulama salaf dan ulama khalaf pada prinsipnya tidak ada perbedaan dalam akidah. Perbedaannya hanyalah di dalam menyalurkan dan membekukan ayat-ayat Al-Quran mutasyabihat saja. Dalam antar hukum syara dengan dengan akal, di mana akal menetapkan yang wajib ada adalah Allah. Tetapi akal juga bisa berkembang dalam perkembangannya sangat didominasi oleh kepentingan-kepentingan dalam logika akal. Ada itu harus dibuktikan dengan alat pembuktian yang logis, atau istilah umumnya bisa dibuktikan secara akademis. Kalau tidak bisa dibuktikan
secara akademis, maka keberadaannya itu dianggap tidak ada, tidak sah untuk ada. Di sisi lain Allah laisa kamitslihi syai'un lam yakun lahu kufuwan ahad. Di antaranya Allah itu tidak butuh kepada tempat untuk berada, untuk berdiam, dan tidak butuh kepada ruang untuk berada. Maka tidak ada logika akal atau alat pembuktian untuk bahwa Allah itu ada. Dan bisa juga berkembang kepada yang lain, dan perkembangannya itu bagi seorang mukmin harus dikontrol dengan syarat. Artinya keputusan-keputusan logika dia berpikir apabila tidak sesuai dengan rambu-rambu syarat, maka harus berhenti berpikirnya. Mungkin salah satunya alat untuk membuktikan ada itu, ya alatnya untuk membuktikan makhluk berada. Sementara di Allah tidak terkena dengan makulat atau pembicaraan yang umum. Kemudian selanjutnya ada firman-firman Allah yang menunjukkan seakan-akan Allah itu sama dengan makhluk. Yadullah, tangan Allah. Dengan bahasa tangan Allah, Allah memiliki tangan. Lalu berkembang, apakah tangannya seperti tangan manusia, ataukah tangannya itu adalah tangan seperti tangan pohon apa? Gula itu, cangkalengnya eta kamu. Karena banyak tangan-tangan itu. Apakah seperti tangan pakaian? Diimajinasikan Allah punya tangan, sementara Allah tidak bisa karena Allah mukhalafah. Nah, dalam konteks ini ada yang berpendapat bahwa Quran itu adalah realistis. Quran itu adalah untuk menjelaskan persoalan. Maka tidak boleh ada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang tertolak, karena Al-Quran adalah media yang harus jelas. Litubayyana linnas. Nah, maka ada takwil, artinya sebuah upaya usaha
agar diterima oleh akal, tetapi tidak bertabrakan dengan ayat yang lain. Seperti yad Allah itu dimaknai dengan kekuasaan Allah. Allahu ala arsy istawa, Allah yang menguasai aras. Tentu itu disampaikan seperti yang sudah fatabiru ya ulil albab, ya. Kemudian kalau Quran itu wa anzala ilaika dzikra litubayyana linasi manuz alaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dia mencoba. Nah, itu ulama-ulama yang terbelakang, ulama khalaf itu mencoba menggagas agar yadullah fawqa aydihim itu bisa diterima oleh akal, sehingga diterjemahkan menjadi kekuasaan Allah. Allah istawa, bahwa Allah itu yang menguasai aras, bukan Allah yang ada di aras. Tetapi satu lagi ulama yang terdahulu, yang waro, ya, daripada salah untuk menjelaskan sesuatu, lebih baik sudah dipatenkan aja. Ayat tersebut harus dibekukan. Artinya tidak ada takwil, tidak ada uraian, tidak ada takwil. Adapun mengenai maksud dari ayat tersebut, ya wallahu a'lam bishawab, serahkan kepada Allah atas makna yang sebenarnya daripada ayat itu. Ini persoalan ulama ulama masa lalu dan ulama sekarang, hanya antara keberanian untuk bahwa Quran itu adalah penjelasan, dan penjelasannya pun jelas tidak bertabrakan dengan syarak. Yang satu lagi apik, ya waro, ya apik aja. Daripada salah lebih baik diam, dibekukan saja. Maka memaknainya yadullahu fawqa aydihim, yad Allah, ya udah yad Allah. Yad tidak berarti tidak dimaknai sebagai tangan. Yad aja. Allah istawa, Allah apa? Yang apa? Yang istawa itu. Yang istawa aras, udah dibekukan aja begitu. Terus tiga, tanggapan hukum syara terhadap ilmu tauhid. Pasal 1, kewajiban bertauhid. Hukum syara mewajibkan kepada seluruh umat manusia yang berakal dan balik atau mukallaf untuk bertauhid, yakni mengetahui dan meyakinkan kepada adanya Allah dengan garansi sah imannya dan mendapatkan pahala bagi yang benar tauhidnya, dan tidak sah imannya serta akan diberikan siksa bagi yang tidak benar tauhidnya. Kewajiban bertauhid ini mulai berlaku semenjak akil balik tiba. Oleh karenanya, sedetik saja pada saat balik tiba dalam keadaan tidak bertauhid berarti pernah mengalami kafir. Oleh sebab itu, sebelum sampai pada usia balik, diharuskan mempelajari ilmu tauhid terlebih dahulu sebagai persiapan dan menjaga hidup tidak mengalami kafir terlebih dahulu. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21 sampai ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i
الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Artinya, hai manusia, bertauhidlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Bab 3, tanggapan hukum syara atau apa yang Allah Rasul perintahkan kepada manusia. Di dalam pantauhid atau ilmu tauhid, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nasu, hai manusia, ubudu, kamu itu harus bertauhid, Rabbakum, kepada Tuhanmu, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Beribadah, yaitu di dalamnya adalah bertauhid, harus mengenal Allah, makrifat kepada Allah. Ini perintah bagi setiap manusia. Ya ayuhan nas, hai manusia, bertuhan atau tidak bertuhan kepada Allah itu kesalahan manusia. Ada yang mempertuhankan selain Allah karena dia sebenarnya menyatakan harus ada zat pencipta, tetapi dia mengatakan atau meyakini zat penciptanya itu bukan Allah, tetapi animisme, kebendaan, ya. Dia bikin tekong, dia bikin salib, dia bikin, itu penyimpangan-penyimpangan akibat pemaksaan diri untuk menolak ajaran Islam. Jadi sebenarnya mereka bertuhan. Apakah dia mengakui Allah sebagai Tuhan atau tidak, tetap kepada mereka, karena dia adalah hambanya Allah. Walaupun tidak bertuhan kepada Allah, adalah hambanya Allah. Maka melekat perintah ini untuk bertauhid, mengerti tauhid, ma'rifatullah, mengenal Allah. Bahkan alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, kalimat ini adalah mengartikan menciptakan kamu. Ini perintah yang dikaitkan, jangan hanya mengenal Allah asal mengenal murni, tetapi juga harus muwafiqun lil waqi'i nasiun andalin, harus nasiun andalin, sebuah keyakinan bertuhan kepada Allah yang memiliki argumen
argumen dalil-dalil tentang Allah itu adalah Tuhan. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Kamu harus bertauhid, mengenal Allah. Allah mengenal Allah dengan dalil-dalilnya. Jangan mengenal Allah tanpa dalil. Fala taj'alu lillahi andada. Allahnya harus muafiqun lil waqi'i. Allahnya yang harus muafiqun lil waqi'i, jangan yang seperti mereka bahwa Allah itu adalah angdadan itu apa? Berbilang-bilang, ada bapak, ada ibu, ada anak, ada ujer, ada apa lagi. Itu tidak tidak muafiqun lil waqi'. Jadi alladzi khalaqakum walladzina min qablikum harus nasiun an dalilin. Ma'rifatullah harus punya argumen. Wala taj'alu lillahi andada, jangan juga mengenal Allah itu harus muafiqun lil waqi'i. Jangan sembarangan. Ada Allah yang di aras, ada Allah punya tangan, ada Allah punya anak, ada Allah punya istri. Kadang jadi Allah, kadang jadi anak, kadang jadi wow. Itu. Jadi wala ta'ala artinya janganlah kau menyekutukan Allah. Yang dimaksud adalah manusia dalam bertauhidnya tidak hanya mengetahui bahwa Allah itu ada, akan juga harus disertai dengan tidak membenarkan adanya Tuhan selain Allah. Juga tidak boleh membenarkan adanya selain Allah. Di luar Allahumma, oh pangeran bahasa unggul Allah. Maka kalau kita beriman kepada Allah tetapi tidak punya dalil atau menganggap lagi ada Tuhan selain Allah, atau Allah yang tidak muafiqun lil waqi'i, nah itu belum sah imannya, atau belum menyempurnakan perintah Allah kepada kita sebagai manusia di dalam bertuhan kepada siapa? Allah. Jadi perintahnya Allah atau hubungan hukum syarat terhadap tauhid, Allah merintahkan setiap manusia harus bertuhan kepada Allah dengan dalil-dalil yang kuat, dan Allah yang muafiqun lil waqi'i. Jangan menganggap selain Allah adalah Tuhan, jangan membenarkan walaupun tidak menyembahnya. Pangeran orang saha, pangeran Kristen saha, Yesus, pangeran Hindu saha, Buddha, pangeran orang saha, orang mah Islam, pangeran saha, Allah. Itu tidak sah imannya. Walaupun kita tidak bertuhan kepada Buddha, tapi kita sudah membenarkan bahwa Buddha itu adalah Tuhan. Walaupun orang pangeran ke Yesus, tapi pembenaran bahwa Yesus itu adalah Tuhan bagi mereka itu salah. Wala taj'alul andadan adalah selain Allah di pangeran. Yesus lain pangeran. Lalu Buddha lain pangeran. Panon poe lain pangeran. Sene lain pangeran. Pangeran makanya bahasa Allah. Mungkin ini bisa diurai lebih luas lagi. Silakan dilanjut. Maka aduh. Ya ayuhan nasu ubudu. Sok jelaskan tuh. Kemana kamu? Hah?
Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk sesi yang kedua, mari kita mulai dengan apa yang jadi request dari Syekhuna tadi tentang ayat yang memerintahkan seluruh mukallaf untuk bertauhid. Dalam Aqidah Islamiyah halaman 27 di sini disebut surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu. Jadi yang dikenai khitab itu seluruh umat manusia. Bentuk khitabnya wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Di sini ada 3 kata kunci dalam kajian ilmu tauhid. Mungkin 3 kata inilah yang dianggap paling strategis. Pertama, u'budu. U'budu di sini ada tafsir yang memberikan makna u'budu ini wahidu. Artinya perintah ibadah di sini bukan perintah tentang ibadah furu, tapi ibadah usul. Karena yang dikhitobinya adalah seluruh umat manusia, sementara fikih itu jadi khitab syara. Hukum-hukum fikih jadi khitab syara ketika mukhatabnya itu memiliki kategori mukallaf, Islam, balik, boga akal, dan bulughud dakwah. Maka u'budu di sini strategis kalau dimaknai dengan wahidu, artinya wahai seluruh umat manusia, bertauhidlah kepada Tuhan kalian. Yang kedua, alladzi khalaqakum. Kaitan kenapa harus bertauhid, menunggalkan Allah dalam ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Sebab alladzi khalaqakum, karena Allah yang sudah menciptakan kalian. Nah, kemudian bagaimana kalau ada hal lain selain Allah? Fala taj'alu lillahi andada. Jangan pernah mensekutukan Allah. Ayat ini menarik, ya. Menarik untuk kita bahas karena pertama, yang dikhitobi itu seluruh umat manusia. Yang kedua, yang diibadahi itu adalah rabbakumul ladzi khalaqakum. Yang ketiga, fala taj'alu lillahi andada. Secara kasat mata bahwa seluruh umat manusia terkhitobi itu bisa kita maklumi bersama. Sebab manusia dan jin irsalnya irsal taklif, artinya seluruh genus manusia dan genus jin itu, spesies manusia dan spesies jin itu dikenai taklif. Yang kedua, yang sulit bagi kita itu fala taj'alu lillahi andada. Kalau berbicara fala taj'alu lillahi andada, berbicara kaum musyrikin,
Yang mainstream kan kaum wathaniyah, para penyembah berhala, ubadatul ausan, para penyembah berhala, ubadatul asnam, para penyembah patung yang sudah berwujud. Itu jelas kasat mata angdadanya. Mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka itu tahu rububiyahnya Allah, tapi tetap saja beribadah kepada patung-patung yang lain. Nah, bagaimana kalau kita berpikir lebih mendalam ketika taj'alu lillahi angdada atau ja'lul angdad lillah, menjadikan sekutu bagi Allah itu dalam hal-hal yang tidak kasat mata. Misal, apakah meyakini Allah menitipkan kekuatan kepada satu benda sehingga benda tersebut memiliki athar, itu musyrik? Atau hal lain yang berkaitan dengan tajsim misal, ini akan erat kaitan dengan beberapa firqah dalam Islam yang jumlahnya sangat banyak, 72 yang bid'ah dan bahkan tersesat, 1 yang selamat. Ini banyak. Kaum Syiah Gulat meyakini adanya para dewa yang tajsim kepada siapapun yang menikah dengan keturunan raja. Kemudian ada juga kelompok-kelompok yang merasa punya kekuatan untuk melakukan daya cipta. Sementara dalam perspektif akidah ahli sunnah itu ada istilah ijad wal ikhtira dan kasbun wa tisabun. Pertanyaannya, apakah ini masuk kepada kategori fala taj'alu lillahi andada, atau kita sendiri yang sedang musyrik khofi ketika merasa punya daya upaya, merasa memiliki kreasi untuk mewujudkan sesuatu? Ini menarik untuk kita kaji. Tentu kita tidak sedang memperjelas apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, tapi paling tidak di antara kita mungkin ada yang bertanya tentang substansi dari ayat ini atau dari pembahasan sebelumnya. Ada yang